Assalamualaikum semuanya, lanjut lagi bosku. Bab 27-28. CEO dingin dan gadis malang. Pagi ini sesuai apa yang dikatakan Sean, jika ia tak bisa mengantar Anaya ke kampus, bahkan pria itu sudah berangkat dari subuh agar ia tak terjebak macet di jalan. Anaya melewati sarapan pertamanya di mansion itu sebagai seorang istri Sean sendirian. Para pelayan melayani nona muda mereka dengan baik, namun tidak dua orang pelayan yang sedang menggunjingkan gadis itu di halaman belakang. Beruntung sekali nona Anaya menjadi nyonya di mansion ini. Padahal Tuan hanya berniat menolong. Dia hanya orang asing yang beruntung menjadi nyonya di mansion ini, bisik salah satu pelayan. Set. Nanti ada yang mendengarmu abis sudah nasibmu di mansion ini, teman pelayan itu. Tak ada yang akan mendengar kita, seluruh pelayan sedang melayani Nona Anaya, jawab pelayan itu dengan sinisnya. Kau lupa tiap sudut mansion ini ada CCTV. Bahkan CCTV-nya bisa merekam apa yang kita ucapkan. Tutur teman pelayan itu menunjuk CCTV yang mengarah ke mereka berdiri. Hah! Pelayan itu tiba-tiba terlihat pucat. Makanya kalau ngomong jangan sembarangan pakai jelekin nona muda Fagi, ucap temannya yang prihatin melihat temannya itu ketakutan. Kalian sedang apa? Kepala pelayan menegur kedua bawahannya yang tampak asik berbisik. Oh, tidak Pak, kami baru saja selesai menyiram tanaman, jawab salah satu pelayan yang masih memegangi alat penyiram tanaman. Selesaikan. Lanjutkan pekerjaan kalian yang lainnya, ucap kepala pelayan. Baik Pak. Jawab kedua pelayan itu kompak lalu segera berlalu meninggalkan kepala pelayan itu. Sedangkan Anaya sedang bersiap-siap menuju kampusnya. Sopir yang telah disiapkan Sean sudah menunggu nona mudanya datang. Berangkat sekarang Pak, ucap Anaya memasuki bangku belakang mobil. Dengan sigap sang sopir menutup kembali pintu mobil, lalu segera masuk ke mobil dan duduk di balik kemudi. Tak lama mobil yang ditumpangi Anaya tiba di kampusnya. Suasana tampak begitu ramai bahkan mahasiswi terlihat mengerubungi seorang pria. Anaya turun setelah sopir membukakan pintu mobil untuknya. Dia berjalan melewati orang-orang yang mengerubungi pria tadi tanpa mempedulikan siapa yang mereka kerubungi. Anaya. Seseorang memanggilnya membuat gadis itu menoleh ke arah sumber suara. Seorang pria tampan berjalan ke arah Anaya, dengan begitu coolnya membuat mahasiswi di sekitar tempat itu menjerit. Kak Morgan. Gumam Anaya dengan tatapan bingung. Anaya. Ternyata kamu baru datang, aku sudah tadi menunggumu, tutur Morgan melirik arlojinya. Ada apa kakak menungguku, jawab Anaya. Oh, begini. Tadi Sean menghubungiku untuk memberikan ini. Morgan memberikan sebuah laptop untuk Anaya. Anaya semalam memang berniat untuk membeli laptop, saat Airin menghubunginya kalau ada pengumuman dari dosen mereka seluruh mahasiswi harus membawa laptop. Ini dari Kak Sean? Tanya Anaya sedikit ragu. Ya. Makasih Kak, ucap Anaya mendekap erat laptop yang baru saja diberikan oleh Morgan. Sama-sama Anaya. Aku harus kembali ke kantor. Selamat belajar, ucap Morgan tersenyum tipis. Ya Kak. Jawab Anaya lalu melanjutkan langkahnya menuju kelas. Saat Anaya hampir sampai pintu kelas seseorang menghadangnya. Sugar Daddy baru lo. Ujar seorang mahasiswi dengan suara yang dikeraskan, sehingga orang-orang menatap ke arah mereka. Bukan urusan lo, minggir gue mau lewat, ketus Anaya. Dasar cewek umur 4-an. Demi sebuah laptop lo rela jual diri. Sinis mahasiswi itu lagi. Anaya menatap seluruh penjuru, terlihat orang-orang mencibir dan berbisik ke arahnya.
Tahu apa lo tentang gue? Emang kita kenal? Balas Anaya dengan tatapan tajam. Lo, geram mahasiswi itu dengan muka merah padam. Gue bisa melaporkan lo ke pihak yang berwajib atas tindakan kurang menyenangkan dan pencemaran nama baik, bisik Anaya. Jangan biasakan menuduh orang lain tanpa bukti, ucap Anaya lalu melangkah meninggalkan mahasiswi itu menuju kelasnya. La tak mau berbuat keributan, niatnya datang ke kampus untuk belajar bukan cari masalah. Anaya duduk di bangku paling pojok karena tak ingin diganggu lagi. Kak Naya. Pekik seorang gadis cantik dengan tampilan feminimnya lalu berlari ke arah Anaya yang baru saja meletakkan tasnya di atas meja. Sina. Gumam Anaya. Hai Kak. Sapa Sina tersenyum lebar. Sina. Sedang apa kamu di sini? Tanya Anaya. Aku juga kuliah di kampus ini Kak, satu jurusan malah kita tapi beda kelas. Kelas aku di sebelah, jawab Sina. Oh. Anaya berohria mendengar jawaban dari adik iparnya itu. Kak pulang kuliah kita shopping yuk. Kak seankan keluar kota pasti kakak bosan karena di mansion sendirian, ujar Sina. Anaya tampak berpikir sebentar lalu mengangguk pertanda setuju. Asyik. Nanti setelah kelasku selesai aku kesini lagi jemput kakak. Dah. Kak, ucap Sina kembali berlari keluar dari kelas Anaya. Sedangkan Anaya menggeleng pelan melihat kelakuan adik iparnya itu. Mahasiswi yang menghadang Anaya tadi mengkerutkan keningnya, saat melihat salah satu gadis populer di kampus mereka begitu dekat dan akrab dengan Anaya. Siapa tak kenal dengan Arsina Ferdinand Alatas, yang merupakan anak bungsu salah satu pengusaha di kota mereka. Tak hanya itu gadis memiliki paras yang cantik dan periang namun sedikit barbar. Namun dia tak sembarangan orang yang bisa dekat dengannya. Meski memiliki pribadi periang tapi tak mudah mendekatinya. Setelah kelas usai sesuai janji Sina gadis itu menghampiri Anaya yang masih mengemasi buku-bukunya. Kak, ayo, ujar Sina. Yuk. Keduanya melangkah keluar dari kelas saling berpegangan tangan. Semuanya tak luput dari tatapan tajam seseorang yang begitu membenci Anaya. Hai, kamu Arsina kan? Seorang mahasiswi menghadang langkah mereka. Dia berniat ingin mempermalukan Anaya di depan Sina. Gadis itu tak rela jika Anaya dekat dengan orang terpopuler di kampus mereka. Ya, ada apa? Jawab Sina dengan tatapan bingung, karena ia tak mengenal sama sekali mahasiswi yang ada di hadapannya ini. Mahasiswi itu menatap Anaya sekilas lalu tersenyum jahat. Kamu kenal sama cewek ini? Mahasiswi itu menunjukkan Anaya. Kenal. Kenapa emangnya? Sina menatap bingung mahasiswi yang menghadangnya. Sedangkan Anaya hanya diam dan acuh. Kamu gak tahu kalau nih cewek simpanan om-om, ejek mahasiswi itu. Hah? Apa maksud kamu Kak Naya jadi simpanan om-om? Desis Sina. Hahaha. Jadi kamu gak tahu dan ditipu sama tampang polosnya dia, mahasiswi itu tertawa mengejek Anaya. Stop, Mela. Mau kamu apa sih ha? Kamu selalu saja menggangguku. Aku diam bukan berarti kamu bisa nginjak aku ya, teriak Anaya. Aku mau kamu menderita. Dan satu lagi gue mau salah satu dari sugar daddy lo. Jawab Mela tersenyum puas. Jadi lo juga minat jadi sugar baby? Sindir Anaya dengan suara lantang. Lo, heh. Jadi yang jadi sugar baby itu gue, atau lo sih? Kenapa lo terobsesi sama pria tampan yang ada di sekitar gue? Sindir Anaya lagi. Tinggal pilih yang jemput gue kemarin atau tadi pagi antarin laptop gue. Tapi yakin bisa naklukin hati mereka, timpal Anaya lagi dengan tersenyum miring.
Sina berusaha mencerna maksud ucapan kedua gadis yang berseteru di hadapan mereka. Tiba-tiba saja Sean menelpon Anaya via video call. Anaya langsung mengangkat panggilan itu. "Cowok ini maksud lo sugar daddy gue." Anaya menyodorkan ponselnya yang ada Sean di sana. "Cek, Lia. Lihatlah dia menghubungi lo buat." Plak. "Ah. Pekik Mela. Itu pantas buat lo yang mulutnya gak pernah sekolah dan..." Plak. "Itu buat lo menghina Kak Anaya," ucap Sina lalu menarik Anaya dari hadapan Mela, yang kedua pipinya merah akibat tamparan Sina. Sungguh gadis itu geram dengan mahasiswi itu yang sudah menghina keluarga alatas. "Lihat saja aku akan pastikan gadis itu mendapat balasan yang setimpal," gerutu Sina yang masih menarik tangan Anaya. Bab 28. Anaya dan Sina memasuki mobil milik Sina. Dari kejauhan Mela menatap mereka penuh amarah. Dia sungguh telah dipermalukan oleh Sina dan Anaya. Tanpa Anaya sadari sambungan videonya dengan Sean masih terhubung. Namun gadis masih memegangi ponselnya. "Kak, cewek tadi siapa sih?" tanya Sina yang mulai melajukan mobilnya. "Dia temanku dulu tapi sekarang ya begitulah," jawab Anaya. "Kayaknya dia sengaja mempermalukan kakak tadi," ujar Sina dengan tatapan lurus ke depan. "Mungkin," jawab Anaya cuek. "Jadi tuh cewek ngincar Kak Sean Kak?" tanya Sina lagi. "Kakak juga gak tahu Sina tapi..." "Tapi apa Kak?" tanya Sina. Anaya menatap layar ponselnya yang masih terhubung dengan Sean. Pria itu tampak memejamkan matanya di atas sandaran kursi. Anaya memperlihatkan layar ponselnya ke arah Sina seketika gadis itu tertawa keras. "Hahaha. Kak, kamu melupakan kakakku yang sedang menelponmu," ujar Sina di sela tawanya. Anaya mengangguk lemah. Sean jadi tahu masalahnya di kampus. Tapi bukankah dia sendiri yang menjawab panggilan Sean, dan memamerkan Sean pada Mela tadi di kampus? Sudah jelas Sean tahu permasalahannya. "Kak, lihatlah kakakku sampai ketiduran," ucap Elsina. "Apa aku matikan saja ya?" bisik Anaya. "Jangan. Yang ada dia ngamuk entar, biarkan saja," tutur Sina. "Sean, kalian pikir aku tak mendengarnya?" "Anaya, Kak. Bukankah tadi kamu..." "Sean, sudah pulang." "Anaya, sudah Kak." "Oh ya aku mau menemani Sina shopping." "Sean, ya. Jangan lupa makan siang Naya." "Anaya, kakak juga." "Sean, bersenang-senanglah." Klik. "Dasar pria datar," umpat Sina saat sambungan telepon dimatikan oleh Sean secara sepihak. Anaya terkekeh mendengar umpatan Sina, dia akui Sean memang pria datar dan dingin, tapi saat ini pria itu berusaha untuk mengubah sedikit demi sedikit sifat datarnya pada Anaya, tapi hanya pada Anaya saja, pada yang lain pria itu akan bersikap arogan. "Dia kakakmu Sina," ucap Anaya. Ya. Tapi dia bagaikan beruang kutub dan juga menyebalkan," jawab Sina. "Kamu benar Sina. Dia sungguh menyebalkan," timpal Anaya membenarkan ucapan sang adik ipar. "Tapi asal kamu tahu Kak, kalau udah jatuh cinta, dia bakalan bucin dan setia tentunya. Lihat saja sebentar lagi kamu juga akan merasakan kebucinan kakakku itu Kak Naya," tutur Sina membanggakan sang kakak. Anaya tersenyum tipis menanggapi ucapan Sina. Entahlah apa benar Sean bisa jatuh cinta padanya. Dia bukanlah tipe Sean yang kamsepai dan cantik serta glamor. Dia jauh dari kata glamor dan modis. Mustahil rasanya pria itu jatuh cinta padanya meski dia akan berusaha untuk membuka hati untuk Anaya. Tak lama mereka sampai di salah satu mall Podomoro City ternama di kota mereka.
Setelah memarkirkan mobilnya, Sina dan Anaya saling bergandengan masuk ke dalam mall. Keduanya bukan seperti saudara ipar tapi lebih seperti seorang sahabat. "Kak, kita kemana dulu ini?" tanya Sina saat tiba di lantai 2 mall. "Terserah padamu Sina, kan yang belanja kamu bukan aku," jawab Anaya. "Apa? No, no. Tak hanya aku tapi juga kamu Kak. Kita habiskan uang kakakku," ucap Sina. "Semua kebutuhanku sudah lengkap di mansion jadi aku tak membutuhkan apapun saat ini," jawab Anaya. "Apakah kakakku belum memberikanmu kartu sakti miliknya?" tanya Sina dengan tatapan penuh selidik. "Sudah. Kalau begitu ayo. Kita kuras uang kakakku. Kamu tenang saja, aku juga memiliki kartu yang sama pemberian papa. Kalau Kak Sean hanya memberiku kartu debit yang diisi tiap bulan untuk jajanku," ucap Sina. "Baiklah," jawab Anaya. Dia terpaksa mengikuti kemauan sang adik ipar daripada panjang masalahnya. Mereka memasuki salah satu toko baju yang menjual barang-barang branded tentunya. Anaya terpaku saat melihat harga salah satu gaun yang ia pegang. Harga satu buah baju bisa untuk biaya hidup 1 tahun untuknya. Sedangkan Sina sudah mengambil 3 gaun di tangannya. Gadis itu tampak antusias memilih gaun yang ia sukai. Berbeda dengan Anaya, gadis itu hanya melihat-lihat saja tanpa berniat untuk membeli. Dia takut Sean memarahinya jika membeli gaun yang menurutnya begitu sangat mahal untuk ukuran gadis sepertinya. Dia dulu juga kaya tapi dia tak pernah membeli baju maupun gaun yang harganya fantastis. Tiba-tiba ponselnya bergetar menandakan pesan masuk. Anaya segera membuka pesan yang tak lain dari Sean. "Tring my suami. Belanjalah sepuasnya. Aku senang jika kamu menghabiskan uangku." Anaya menghembuskan nafas panjang, dia bukanlah gadis materialistis yang suka menghamburkan uang. Dulu memang ia suka menghamburkan uang papanya. Tapi ia sadar setelah papanya tiada dan ia tak memiliki apa-apa lagi. Dia memang diberikan kartu tanpa limit oleh sang suami, bukan berarti ia bisa menggunakannya dengan sesuka hatinya. Sean bekerja keras siang malam demi mengumpulkan uang, tak etis jika ia menghamburkan uang untuk sesuatu yang tak penting. Sean sudah membelikannya bermacam gaun lengkap dengan sepatu, tas, dan aksesorisnya. Itu pun belum satu pun yang ia pakai. "Kak, kamu tidak jadi beli?" Sina menyadarkan Anaya dari lamunannya. Gadis itu tampak sudah menenteng 2 buah paper bag. "Lain kali aja Sina, semua gaunnya aku sudah punya dibelikan kakakmu," kila Anaya padahal dia tak begitu melihat model gaunnya dilempari. "Baiklah. Aku takkan memaksamu Kak, ayo kita makan siang dulu," ucap Sina menggandeng kembali Anaya keluar dari toko. Mereka memasuki salah satu restoran cepat saji. Anaya dan Sina memilih meja di dekat pojok agar bisa makan dengan tenang. Kebetulan restoran tidak ramai jadi bisa memilih meja kosong. Keduanya memesan makanan yang mereka sukai. Sambil menunggu makanan datang, mereka berselfie ria. Setelah mendapatkan foto yang bagus, Sina memposting foto mereka di media sosial miliknya dengan hashtag tagar makan siang with kakak ipar. Tak lama makannya mereka datang, Sina meletakkan ponselnya lalu makan dengan lahap, begitu juga dengan Anaya. Gadis itu begitu lahap menyantap makan siangnya. Saat sedang asyik makan, tiba-tiba seseorang menghampiri meja mereka. "Naya." Gadis itu menoleh diikuti Sina yang sedang khusyuk dengan makanannya. Anaya menghembuskan nafas panjang saat melihat seorang pria yang sedang tersenyum padanya. "Ada apa lagi?" tutur Anaya tanpa menatap pria itu. "Naya, aku kebetulan makan siang di sini juga saat aku lihat kamu." "Riko."
Please jangan ganggu aku lagi, kita sudah selesai beberapa tahun yang lalu jadi kumohon jangan ganggu aku lagi, ucap Anaya menangkup kedua tangannya di depan dada. Riko seketika menggeleng dan menyunggingkan B1 birnya, saat melihat permohonan Anaya. Naya, aku tahu aku salah tapi bisakah kita kembali seperti dulu lagi? Mohon Riko. Pria itu sungguh menyesali perbuatannya di masa lalu, mengkhianati Anaya dengan sahabatnya Anaya sendiri. Stop Riko. Apa kau tak malu dengan ucapan kamu barusan? Tegas Anaya. Nay. Hei. Apa kamu tuli? Kakakku sudah tak mau lagi denganmu, selasina yang geram dengan pria yang terus mengganggu kakak iparnya. Jangan ikut campur urusan kami, jawab Riko lalu kembali menatap Anaya penuh harap. Urusan Kak Naya menjadi urusanku karena dia kakak iparku sekarang, tutur Sina menatap tajam Riko. Apa? Kakak ipar? Beo Riko. Ya,